Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alita Dewianti. Saya dari Prodi Agribisnis dengan NIM 21059010172. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian yang diberikan oleh dosen saya, dosen pengampu, yaitu Pak Novan Mulia. Yang pertama yaitu jelaskan bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Islam sudah memiliki seperangkat aturan yang mengatur kehidupan ketika di zaman modern. Adalah masalah yang belum ada dalilnya, maka Islam akan menggali hukum mengenai permasalahan tersebut. Islam akan sangat mampu menghadapi modern sebab Islam sudah mempunyai aturan tadi. Cara menghadapi tantangan modern yaitu berpegang teguh pada Al-Quran, senantiasa menggali dan mencari tahu sebab boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan. Kemudian yang kedua, jelaskan manfaat zakat dan bagaimana perspektif Islam tentang pajak. Manfaat dari segi agama tentang membayar zakat. Yang pertama itu menyempurnakan iman. Berzakat kepada mereka yang membutuhkan merupakan salah satu pilar agama Islam. Setiap muslim pasti berusaha melaksanakan amalan ini dengan tujuan melengkapi kewajiban yang diamanatkan agamanya. Kemudian yang kedua, bukti keimanan dan ketaatan. Manusia membutuhkan dan mencintai uang sebagai sesuatu yang bisa dimiliki. Oleh karena itu, terkadang orang tidak rela melepaskan apa yang dia cintai tanpa imbalan apapun. Dengan membayar zakat atau bisa disebut sedekah, kamu sudah menunjukkan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, membersihkan hati dan diri. Dengan membayar zakat, muslim telah masuk ke dalam kelompok orang dermawan dan memisahkan diri dari kelompok orang-orang kikir. Alasannya, jika seseorang sudah terbiasa memberi dalam bentuk apapun seperti pengetahuan, uang, atau kebaikan, dirinya akan merasa lebih lengkap ketika telah memberikan sesuatu yang berarti untuk orang lain. Kemudian yang keempat, menenangkan hati. Berzakat melatih umat muslim untuk ikhlas. Jika dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan, zakat bermanfaat melatih kita menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus melakukan kebajikan bagi orang lain. Inilah hikmah zakat yang akan membawa banyak keselamatan untuk kita. Kemudian yang kelima, mencapai keimanan yang sempurna. Kemudian bagaimana nih perseptif Islam tentang pajak? Jadi pajak atau biasa disebut dharibah sendiri dalam Islam adalah salah satu sumber pendapatan negara, hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu di mana sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul mal. Akan tetapi jika baitul mal atau kas negara sudah mencukupi, maka pajak harus dihapus. Kemudian selanjutnya, jelaskan peran dan fungsi masjid untuk kesejahteraan umat. Jadi fungsi masjid dan perannya dalam perkembangan umat muslim. Masjid sebagai Baitullah atau rumah Allah memiliki fungsi dan peranan penting bagi umat muslim di dunia. Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat bersujud atau beribadah kepada Allah. Hal ini sebagaimana dalam salah satu surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalam pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dialalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun dan mengingat Allah. Dan dari mendirikan sholat, membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Quran Surat An-Nur ayat 36-37. Selain fungsi utamanya tersebut, masjid memiliki fungsi lainnya yang berperan penting dalam perkembangan umat muslim.
Adapun peran masjid dalam mewujudkan kesejahteraan umat, yaitu kehidupan yang sejahtera merupakan dambaan bagi setiap masyarakat. Hal itu dapat dicapai melalui beberapa aspek, yaitu antara lain dengan penggunaan nilai-nilai agama, pandangan hidup, norma, dan budaya. Masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam juga dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat dengan melaksanakan seluruh fungsi-fungsinya secara optimal dalam berdakwah. Metode dakwah yang ditempuh oleh Rasulullah SAW yaitu pertama ada dakwah lisan atau bil lisan. Dakwah ini dilaksanakan melalui khutbah, pengajian, dan sebagainya. Metode ini dilakukan pada awal tahap kebudayaan ketika umat masih banyak yang belum memiliki kitab. Yang kedua, dakwah kalam. Adapun dakwah kalam atau bil kalam adalah dakwah menggunakan media seperti kitab, buku, dan lain-lain. Metode dakwah yang satu ini juga dijalankan Rasulullah SAW. Misalnya ketika ayat turun, maka beliau akan meminta sahabat yang bisa menulis agar mencatat wahyu yang ia terima. Kemudian dakwah bil hal atau bil al-hal. Dakwah ini dimaksudkan agar umat dapat melakukan perbuatan seperti yang diperlihatkan kepadanya. Misalnya berupa pendidikan dan pelatihan dai, guru, mengaji, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, jelaskan pandangan Islam tentang hormat kepada bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Pandangan Islam tentang hormat pada bendera. Tanggal 17 Agustus adalah hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Setiap tiba momen tersebut, masyarakat Indonesia mengadakan perayaan upacara bendera merah putih dengan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Artinya, saya bisa mengatakan lagu-lagu kebangsaan atau lagu-lagu yang memotivasi anak bangsa pada kemuliaan atau semangat perjuangan. Tidak ada larangan dalam agama, dengan syarat tidak campur baur laki perempuan, dan syarat lain tutup tubuh perempuan selain wajah dan telapak tangan. Tentang hukum hormat pada bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pada dasarnya tidak ada dalil agama yang mengharamkan ekspresi cinta tanah air. Sedangkan masalah penghormatan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Dari keterangan tersebut, hormat pada bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan bentuk cinta tanah air. Melakukan keduanya juga sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia, bukan dengan niat melakukan kemaksiatan. Sehingga kami hukum hormat kepada bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah mubah atau boleh dalam Islam. Kemudian yang kelima, jelaskan hukum Islam mengenai bersalaman dengan lawan jenis dan campur baur dengan lawan jenis atau ikhtilah, serta batasan interaksi laki-laki dengan perempuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan hukum Islam mengenai bersalaman dengan lawan jenis. Jadi haram hukumnya bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, merupakan pandangan dari ulama-ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Hanya saja para ulama Hanafi membedakan hukumnya jika yang bersalaman itu orang yang tua yang sudah tidak ada dan tidak menimbulkan syahwat jika bersentuhan dengan lawan jenis. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah atau cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita." Hadis riwayat muttafaq alaih. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat buruk atau semua maksiat dan keji, dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 169. Adapun hukum berjabat tangan dengan yang bukan muhrim itu juga memiliki dalil, seperti dalil Ma'qil bin Yasar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya." Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Kemudian hukum Islam mengenai campur baur dengan lawan jenis atau disebut ikhtilat. Jadi apa hukumnya?
Hukum dasar dari ikhtilat ialah haram dan tidak diperbolehkan. Pelarangan ini disepakati oleh ulama merujuk pada sejumlah dalil. Dalil yang pertama ialah hadis riwayat Bukhari yang menyatakan Rasulullah SAW melarang seseorang berada di satu tempat kecuali didampingi oleh mahramnya. Imam An-Nawawi berkomentar, menurut para ulama, larangan itu berlaku tidak hanya di luar salat, tetapi juga ketika salat, kecuali dalam kondisi darurat, misalnya mendapati seseorang perempuan yang tengah tersesat dan menjadi korban kejahatan. Kondisi seperti ini membuka dispensasi untuk percampuran antara kedua lawan jenis tersebut. Salah satu dalil tidak diperbolehkannya berbaur antara laki-laki dan perempuan itu yakni tidak adanya kewajiban menunaikan sholat Jumat bagi perempuan, seperti konsensus ulama. Ini dikuatkan oleh analisis para ulama mazhab Hanafi bahwa keikutsertaan perempuan dalam sholat jamaah ataupun sholat Jumat bersama kaum Adam bisa menimbulkan fitnah. Karena itu, kedua perkara tersebut tidak diwajibkan atas perempuan. Kemudian pertanyaan pun muncul, apakah larangan berbaur tersebut berlaku di ragam situasi dan kondisi? Prof. Abdul Karim menegaskan ketentuan itu bisa tidak diindahkan atas dasar dispensasi menyusul sejumlah kondisi darurat. Perempuan dan laki-laki diperbolehkan berbaur dalam beberapa kondisi. Kondisi pertama misalnya seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di atas, yakni seseorang terpaksa berbaur dengan lawan jenis yang bukan mahram untuk menyelamatkan hidupnya dari bahaya, seperti perampokan atau pembunuhan tadi yang dijelaskan. Sedangkan kondisi yang kedua, ikhtilat diperbolehkan untuk menjalankan transaksi tertentu seperti berbelanja sehari-hari atau keperluan bertransaksi di bank, kantor pos ataupun pusat-pusat keramaian dan pelayan publik lainnya. Termasuk bagian ikhtilat di kategori ini ialah bolehnya bercampur laki-laki dan perempuannya kala berada di transportasi umum. Contohnya kalau naik kereta ataupun bus kota. Sebab dalam konteks transaksi seperti ini menuntut kehadiran kedua belah pihak agar akad yang dijalankan dinyatakan sah menurut hukum atau syariah. Ini tetap dengan catatan, hendaknya tetap menjaga etika syar'i seperti tidak bersolek, mencolok atau mengenakan pakaian yang tak pantas. Selanjutnya ialah ikhtilat dalam rangka keperluan peradilan, seperti memberikan saksi atau keterlibatan perempuan sebagai pengacara, hakim, dan lainnya. Dalam konteks hakim, mazhab Hanafi memperbolehkan perempuan menangani kasus selain permasalahan hudud. Sedangkan terkait saksi perempuan, persaksiannya diperkenakan terkait sengketa harta. Ini seperti penegasan surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seseorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai. Berikutnya, bentuk ikhtilat yang diperbolehkan ialah ketika memuliakan dan menjamu tamu. Ini dengan syarat suami perempuan yang bersangkutan berada di rumah ataupun harus ditemani oleh mahramnya. Kemudian contoh kasus diperbolehkan ikhtilat ialah perbauran laki-laki dan perempuan dalam rangka mencari ilmu seperti majelis taklim atau pengajian akbar. Ini seperti ditegaskan hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Abbas. Dikisahkan Rasulullah SAW saat Idul Fitri beranjak memberikan nasihat bagi sekumpulan kaum Hawa, Rasul disertai Bilal dan sejumlah sahabat. Yang terakhir, ikhtilat boleh dalam konteks kebiasaan atau adat yang telah berlaku di masyarakat selama tetap dalam etika syar'i. Ini seperti disebutkan mazhab Maliki, semisal resepsi pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, jelaskan bagaimana definisi, urgensi, dan kedudukan jihad dalam Islam. Memahami jihad menurut Islam, bahwa kita nggak ragukan lagi bahwa jihad adalah amal kebaikan yang Allah syariatkan dan menjadi sebab kokoh dan kemuliaan umat Islam. Sebaliknya mendapatkan kehinaan bila umat Islam meninggalkan jihad di jalan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih.
Dari Ibnu Umar, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian telah berjual beli, inah mengambil ekor sapi dan ridho dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kalian kerendahan atau kehinaan. Allah tidak mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Taimiyah menyatakan, tidak diragukan lagi bahwa jihad melawan orang yang menyelisihi para rasul dan mengarahkan pedang syariat kepada mereka, serta melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan mereka untuk menolong para nabi dan rasul, dan untuk menjadi pelajaran berharga bagi yang mengambilnya, sehingga dengan demikian orang-orang yang menyimpang menjadi kapok termasuk amalan yang paling utama yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikannya ibadah mendekatkan diri kepadanya. Namun amal kebaikan ini harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam, karena kedua hal ini adalah syarat diterima satu amalan. Di samping juga jihad bukanlah perkara mudah bagi jiwa dan memiliki hubungan dengan pertumpahan darah, jiwa dan harta yang menjadi perkara agung dalam Islam, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yang artinya, sesungguhnya darah, kehormatan dan harta kalian diharamkan atas kalian atau saling menzoliminya, seperti kesucian hari ini, pada bulan ini dan di negeri kalian ini, sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Ketahuilah apa aku telah menyampaikan. Mereka menjawab, ya. Maka beliau pun bersabda, ya Allah, persaksikanlah, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena terkadang yang disampaikan lebih mengerti dari yang mendengar langsung. Maka janganlah kalian kembali kufur sepeninggalku. Sebagian kalian saling membunuh sebagian lainnya. Hadis muttafaq alaih. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Demikian agungnya perkara jihad ini menuntut setiap muslim melakukannya untuk menggapai cinta dan keridhaan Allah. Tentu saja hal ini menuntut pelakunya untuk komitmen terhadap ketentuan dan batasan syariat, komitmen terhadap batasan dan hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, merealisasikan target dan tujuan syarat tanpa meninggalkan satu ketentuan dan batasannya, agar selamat dari sikap ekstrim dan berlebihan, sehingga jihadnya menjadi jihad syar'i di atas jalan yang harus, dan dia mendapatkan akibat dan pahala yang besar di akhirat nanti. Hal itu karena ia berjalan di atas cahaya ilahi, petunjuk dan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk belajar mengenai konsep Islam tentang jihad secara benar dan bertanya kepada para ulama pewaris Nabi tentang hal-hal yang belum kita ketahui. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk belajar mengenai konsep Islam tentang jihad secara benar dan bertanya kepada para ulama pewaris Nabi tentang hal-hal yang belum diketahui. Apabila dalam permasalahan yang sangat penting dan berbahaya ini, lagi-lagi di masa kaum muslimin tidak mengenal syariatnya dengan benar, sebab bisa jadi yang dianggap jihad syar'i sebenarnya adalah jihad bid'ah. Demikian jawaban soal dari ujian MK Agama. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.